Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Kali ini saya tidak akan membahas analisa partai, tapi saya ingin membahas tentang tim impian dalam Olimpiade Catur. Seperti kita ketahui, teman-teman, pastinya para pencinta catur seluruh dunia sedang memperhatikan, sedang mengikuti Olimpiade Catur yang diadakan di Chennai tahun ini. Dan ini merupakan Olimpiade Catur yang ke-44 kali sepanjang sejarah, guys. Nah, kita tahu bahwa Olimpiade Catur offline ini udah abstain 4 tahun nih, teman-teman. Diadakan secara offline. Terakhir kali itu tahun 2018 sebelum pandemi di Batumi, Georgia. Dimana saat itu tim Cina menyapu bersih gelar juara, yaitu kategori terbuka dan wanita. Dua-duanya tim Cina. Nah, sebenarnya sempat diadakan Olimpiade Catur secara daring online tahun 2020, di mana Rusia menjadi pemenangnya bersama India kalau tidak salah. Dan itu kurang seru ya, teman-teman. Nah, tahun ini yang sedang memimpin di kategori terbuka itu Armenia dengan 6 poin dari 6 babak. Kemudian di kategori wanita itu tim India. Nah, guys, kenapa disebut kategori terbuka? Kenapa nggak disebut aja dengan kategori pria? Karena kalau kategori terbuka ini artinya adalah kalau negara tersebut memiliki pemain catur wanita yang kuat dan ingin dimainkan di kelompok terbuka, itu sah-sah aja. Kayak Judith Polgar membela Hongaria itu selalu bermain di tim putra ya. Dan ada 13 pemain catur wanita yang bermain di kelompok terbuka di Olimpiade Catur kali ini, teman-teman. Nah, tapi sekarang RL Chess membuat video ini untuk mengajak kalian bersama-sama nih. Misalkan kalian dapat membuat tim impian dalam Olimpiade Catur. Nah, kita akan buat 11 negara nih. 11 tim yang menurut saya terbaik, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, yang pertama pasti tim Rusia ya. Tim Rusia. Nah, di tim Rusia kita bisa memplot 5 pemain ya, karena sistem dari pertandingan Olimpiade adalah 4 pemain inti, 1 cadangan. Nah, di tim Rusia saya akan memplot Grandmaster Garry Kasparov, di mana dia merupakan juara dunia 6 kali ya sepanjang sejarah. Kemudian ada Anatoly Karpov, ini rajanya permainan posisional. Kemudian ada Vladimir Kramnik, di mana Vladimir Kramnik, kenapa saya memilih dia? Karena Vladimir Kramnik ini yang menghentikan eranya Garry Kasparov ya. Dia mengalahkan Kasparov di tahun 2000 dalam perebutan gelar juara dunia, teman-teman. Nah, kemudian kalau legendnya saya akan memplot Alexander Alekhine dan juga Mikhail Botvinnik. Jadi semuanya ini mantan juara dunia, guys. Garry Kasparov pernah juara dunia 6 kali, Anatoly Karpov pernah juara dunia 5 kali. Kemudian Kramnik juara dunia 3 kali, Alexander Alekhine 4 kali, dan Mikhail Botvinnik 5 kali. Nah, ini di tim pertama ya. Bisa bayangin kalau misalkan Rusia menurunkan 5 pemain ini, guys, dalam tim impiannya. Siapa yang mampu menandingi mereka ya? Nah, kemudian di tim kedua siapa nih kira-kira? Amerika Serikat ya, mungkin ya. Yap, di tim Amerika Serikat saya akan memplot 5 pemain terbaik nih, teman-teman. Yang pertama adalah Grandmaster Bobby Fischer, pastinya idola saya sendiri, dimana dia juara dunia di tahun 1972. Dan kemudian di pemain berikutnya mungkin Fabiano Caruana ya, karena dia merupakan penantang dalam perebutan gelar juara dunia tahun 2018. Dan juga ya prestasinya luar biasa lah, teman-teman. Kemudian siapa lagi, teman-teman, yang akan kita plot menjadi pemain yang akan membela Amerika Serikat di tim impian Olimpiade Catur ini, teman-teman? Ya, pasti memplot Hikaru Nakamura ya. Saya tertarik juga untuk memplot Hikaru Nakamura. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia sekarang viral banget ya, dan juga banyak pengikutnya di YouTube-nya. Dan juga prestasinya luar biasa. Walaupun dia udah 2 tahun gak main pertandingan offline nih, tapi ketika diturunkan pertama kali, ketika dia memainkan turnamennya pertama kali dalam FIDE Grand Prix,
dia mampu jadi juara dan lolos ke turnamen kandidat. Bahkan kalau misalnya dia nggak kalah ya sama Ding Liren di babak terakhir turnamen FIDE kandidat kemarin, mungkin Hikaru Nakamura akan berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi dalam perebutan gelar juara dunia. Sayangnya kalah sih. Jadi diganti sama Ding Liren ya teman-teman. Nah, setelah Hikaru Nakamura pastinya akan memplot Paul Morphy. Kita tahu bahwa ya sebutannya adalah unofficial world champion ya, juara dunia tidak resmi, tapi kita tahu bahwa dunia mengakui legasinya, mengakui kehebatannya dalam permainan catur. Nah, yang terakhir, teman-teman tahu nggak nih siapa? Samuel Resevsky. Pasti banyak yang nggak tahu ya, tapi dia salah satu pemain hebat dari Amerika Serikat. Gak banyak yang tahu. Nah, di tim ketiga akan ada tim Hongaria, guys. Pastinya akan ada Judith Polgar, kemudian ada Lajos Portis, ada Peter Leko, ada Richard Rapport, dan ada Geza Marozi. Nah, kenapa Judith Polgar dipilih menjadi tim impian Hongaria untuk tim Olimpiade Catur Impian? Ya karena Judith Polgar one of the best ya dari percaturan Hongaria, dan juga legasinya sampai hari ini di mana dia menjadi pemain catur wanita terhebat ya, yang bisa masuk ke 8 besar dunia kategori pria. Itu luar biasa banget teman-teman. Ivan masih ditunggu untuk mematahkan rekor itu teman-teman. Kemudian adalah Lajos Portis ya, karena dia ya walaupun gak juara dunia ya, tapi dia 8 kali kandidat World Chess Championship. Artinya 8 kali menjadi penantang juara dunia teman-teman. Kemudian Peter Leko karena ya kita tahu ya dia hebat banget dan juga sering menjadi kondan pemain catur dunia dan pengetahuan caturnya luar biasa. Kemudian Richard Rapport karena luar biasa ya, dia kandidat FIDE, mengikuti turnamen kandidat FIDE di tahun ini. Dan itu mengejutkan ya, padahal dia udah lama banget, sempet banyak yang nggak tahu siapa dia, dan terkenal malah gara-gara gaya rambutnya. Tapi sebenarnya dia salah satu pemain terhebat yang dimiliki Hongaria teman-teman. Kemudian Geza Marozi karena dia pernah menjadi penantang World Chess Champion tahun 1906 teman-teman. Banyak sebenarnya pemain catur hebat dari Hongaria teman-teman. Mungkin ada Laszlo Szabo, juga ada Gyula Sachs, banyak ya. Tapi karena nggak bisa bikin lebih dari 5 orang ya teman-teman, jadi kira-kira itulah yang terbaik. Kemudian di tim keempat kita akan bahas Ukraina. Ukraina akan diisi sama David Bronstein karena dia pernah menjadi penantang World Chess Championship tahun 1951 dan akan diisi oleh Vasily Ivanchuk. Kita tahu ya, Vasily Ivanchuk salah satu pemain yang sering mengalahkan Garry Kasparov juga, dan permainannya juga banyak disukai sama pencinta catur. Kemudian ada Evim Geller, ya di eranya dia salah satu yang terbaik. Kemudian ada Evim Bogoljubov, kemudian ada Ruslan Ponomaryov. Juara FIDE tahun 2002, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Polandia guys, menjadi tim kelima yang akan kita bahas. Polandia ini, walaupun kalian mungkin kenalnya sama Jan Krzysztof Duda, tapi sebenarnya dari Polandia itu banyak pemain dunia yang lahir dari Polandia teman-teman. Yang pertama ada Akiba Rubinstein yang akan saya pilih menjadi tim impian dari Polandia. Kemudian Sevilis Saumil, ini pasti banyak yang nggak tahu, nanti teman-teman bisa googling pastinya. Tapi dia pernah memenangkan kejuaraan di Wina tahun 1923. Kemudian yang ketiga Grandmaster Miguel Nadrov yang pernah menjadi penantang World Champion 2 kali. Kemudian Jan Krzysztof Duda pastinya, karena luar biasa juga ya, dia pernah mengalahkan Magnus Carlsen dan juga memenangi FIDE World Cup, juga ikut turnamen kandidat. Dan yang terakhir pasti nomor 2 Polandia saat ini, Wojciech Raduslaw guys. Itu tim kelima Polandia. Dan tim keenam, karena ini biar nggak terlalu lama ya, jadi saya sebutkan secara singkat aja guys. Tim keenam itu Jerman. Ya, siapa di sini yang
suka banget dengan gaya pecatur Jerman. Ya, dari Jerman pastinya sering banget lahir legenda catur dunia, teman-teman. Ya, juara dunia catur terlama yaitu Emanuel Lasker pastinya akan mengisi dari tim Jerman. Kemudian Adolf Andersen, kemudian Sigebert Starach yang menciptakan quotes yang sangat fenomenal dan saya sukai juga quotes-nya, yaitu yang dimana dia mengatakan catur itu seperti cinta, seperti seni, bisa membuat pemainnya itu bahagia. Pasti tahu kan teman-teman, sering banget lihat quotes itu. Dan kemudian setelah Tarach, saya akan memplot Robert Hübner, kemudian yang terakhir Wolfgang Unzirker. Ini Robert Hübner pernah menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia 4 kali. Oke, di tim selanjutnya Belanda ya, tim ke-7 guys. Belanda salah satu tim terbaik di dunia pastinya, akan diisi oleh Max Ewe yang juga juara dunia tahun 1935. Kemudian akan diisi oleh Jan Timman yang pernah menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia ya, melawan Karpov. Kemudian Anish Giri pastinya, walaupun dia sering remis dan sering mendapat julukan Raja Remis, tapi Anish Giri salah satu yang terbaik di Belanda guys. Kemudian Luc van Wely menjadi pilihan karena Luc van Wely punya legasi juga buat Belanda guys, buat percaturan Belanda. Dan yang terakhir Jan Hein Donner. Ini pasti nggak kenal ya, karena legenda catur dari Belanda guys. Mungkin kalian pengen lihat Jordan van Foreest ya di tim impian di Belanda ini. Yap. Kemudian tim yang ke-8, kalau tadi tim ke-7 Belanda, tim ke-8 Armenia. Yap, karena Armenia one of the best negara catur juga yang hebat nih teman-teman, memiliki para pecatur hebat. Kalau di Armenia akan ada Petrosian pastinya, Tigran Petrosian, kemudian Levon Aronian, walaupun sekarang udah pindah Amerika Serikat ya, tapi dia punya legasi yang bagus banget di Armenia. Dan kemudian ada Rafael Vaganian, ini legenda catur dari Armenia, pernah menjadi kandidat dalam perebutan gelar juara dunia 2 kali. Kalau Levon itu 5 kali ya. Kemudian Vladimir Akopian, finalis kejuaraan FIDE tahun 99. Dan yang kelima ini yang baru dikalahin sama Gukes Domaraju, Sargisian Gabriel. Dia 2 kali memenangkan Piala Armenia, teman-teman. Juara nasional 2 kali. Tim yang ke-9 yang akan saya bahas adalah tim Latvia atau Spanyol. Ya. Karena kita akan bahas kalau di Latvia atau Spanyol, teman-teman, saya akan memplot Mikhail Tal pastinya, the magician from Riga. Dia juara dunia tahun 1960, harus ada ya di tim ini. Dengan permainan taktikalnya yang banyak disukai oleh seluruh pencinta catur di dunia. Kemudian saya akan memplot Alexei Shirov, one of the best pastinya. Walaupun dia nggak pernah jadi juara dunia, tapi pernah menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia tahun 1998. Kemudian yang ketiga adalah Aron Nimzowitsch. Ini legenda catur dunia dari Latvia atau Spanyol yang memiliki sejarah juga ya dalam dunia percaturan. Legasinya banyak banget. Salah satunya menciptakan teknik building bridge dalam permainan akhir. Terus juga yang merekomendasikan en passant dalam langkah spesial dalam permainan catur. Jadi harus ada di sana guys. Kemudian ada Alexander Koblenz, ini juara nasional 4 kali. Kemudian yang terakhir ada Janis Klovanc, ini juara nasional 9 kali teman-teman. Oke, tim yang ke-10 adalah Inggris. Inggris pastinya diisi sama Nigel Short. Kemudian yang kedua Michael Adam, yang ketiga Joseph Blackburn. Ini legenda catur yang sebelum Nigel Short dan Michael Adam. Kemudian yang keempat Howard Stanton. Ini Howard Stanton juara dunia tapi tidak resmi, dan legasinya penting banget buat dunia catur guys. Kenapa Howard Stanton penting banget buat legasi dalam dunia catur? Karena Howard Stanton nih pemain yang
menciptakan pembukaan Inggris. Kemudian saya pernah baca kalau dia yang memodernisasi buah catur, teman-teman. Makanya ada Howard Stanton Chess Set juga. Nah, yang kelima Grandmaster John Noon pastinya, karena dia juara Weekend Z 3 kali, teman-teman. Nah, tim yang terakhir, ya tim yang menyapu bersih gelar Olimpiade Catur tahun 2018 ya, tim dari Cina. Kalau Cina, tim impian Olimpiade Caturnya ya Ding Liren pastinya. Yang kedua ada Wang Hao, ada Yu Yangyi, ada Wei Yi, dan ada Wang Yue. Ya, kita tinggal tunggu aja nih gimana Ding Liren, apakah dia bisa menjadi juara dunia mengalahkan Ian Nepomniachtchi di tahun 2023 atau enggak, teman-teman. Nah, kira-kira itu tim Olimpiade Catur impian. Ada 11 tim yang dari masing-masing negara dipilih, teman-teman, pemain terbaik dunianya. Nah, kalau menurut kalian, kalau versi kalian gimana guys tim Olimpiade dari negara-negara tadi guys? Boleh tulis di kolom komentar, dan tulis juga tim impian Olimpiade Catur dari Indonesia menurut kalian. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan ya, mari kita ngobrol di kolom komentar. Dukung terus pecatur Indonesia, dukung terus RL Chess. Jangan lupa tim catur Indonesia juga sedang berjuang di Olimpiade Catur 2022 ya. Jadi doakan mereka, semoga mereka sukses. Dan nonton live streamingnya di YouTube Chesscom Indonesia, karena saya dan Chelsea Monica menjadi tim komentator di sana. Catur Yes Indonesia, jaya bosku.